Jadi pertama, gambarkan letak pecahan berikut pada garis bilangan. Jadi pertama kali kita bikin garis bilangan dulu nih. Dari sini sampai sini misalnya. Kemudian baru kita gambarkan sesuai dengan pecahannya. Pecahannya ada 1/5, 2/5, 3/5, dan 4/5. Berarti kalau misalkan 1/5, 2/5, 3/5 sampai 4/5, bilangannya antara angka berapa sampai angka berapa? Dari angka berapa sampai berapa? Berarti dari 1 sampai 4. Yang lainnya? Dari 0 sampai 1. Ada yang tahu nggak kenapa dari 0 sampai 1? Ada yang tahu kenapa dari 0 sampai 1? Karena di sini kan yang diketahui 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. Setelah 4/5, kira-kira angka berapa? Pecahan berapa? 5/5 kan? Nah, 5/5 ini nilainya sama dengan 1. Jadi selama dia masih belum melewati angka penyebutnya berarti dia masih di bawah 1. Jadi berapapun angkanya, misalkan per 20, selama dia masih belum melewati pembilangnya ini. Misalnya gini ya. Misalkan per 20 ya. Walaupun di sini udah 19/20, dia masih antara rentang 0 sampai 1 karena 20/20 itu nilainya sama dengan 1. Beda lagi kalau dia nilainya 21/20, berarti rentangnya udah antara 1 sampai 2 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi karena dia masih belum melewati angkanya penyebut, jadi dia masih antara rentang 0 sampai 1. Jadi karena di sini ada 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, maka kita bagi 5/5 kan 1. Berarti kita bagi menjadi bagian yang sama adil. Berarti kalau ini 1, kita butuh 4 lagi ya. Berarti bisa kita bikin misalkan ini tengah-tengah. Ini garis bantu aja ya. Misalkan ini tengah-tengah, berarti ini dan ini. Ini Oh, enggak deng. Satu, satu, dua, salah. 1, 2, gak sama. 1, 2, 3, gak sama. Kira-kira seperti ini. Jadi ini 1/5, 2/5, 3/5,
4/5, dan 5/5. Kemudian yang kedua itu 1/7 sampai 6/7. Berarti dia masih antara rentang 0 sampai 1 lagi kan? Berarti masih di antara rentang ini 0 sampai 1. Tapi sekarang kita bagi menjadi 7 bagian. Jadi kalau misalkan ini tengah-tengah, kira-kira kayak gini. Jadi 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7. Kelebihan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kira-kira seperti itulah. 6/7, dan di sini 7/7 atau 1. Gini. Oke, gampang ya. Kalau gambar garis bilangan tinggal nanti disesuaikan pakai penggaris aja, jadi nanti dia lebih simetris. Kemudian nomor 2, isilah titik-titik di bawah ini yang menyatakan pecahan senilai. Selamat malam Mbak Nia. Gak apa-apa. Ada sepertiga. Sepertiga senilai dengan titik-titik per 6. Titik-titiknya berapa? Kita lihat 3 untuk ke 6, dia kan dikali 2. Berarti kalau di bawah dikali 2, yang atas juga harus dikali 2. Jadi 2/6. Iya benar. Kemudian dari 2 dia jadi 4. Berarti dikali 2 lagi. Kalau di atas dikali 2, di bawah juga dikali 2. Iya benar, 12. Sekarang kita lihat dari 12 ke 15. Kan enggak bilangan bulat ya. Kita lihat aja bilangan aslinya kan 3. 3 ke 15 itu dikali 5. Berarti yang atas juga harus dikali 5. Tapi yang atasnya dimulai dari 1 ini ya, karena patokannya tadi sepertiga. 1 kali 5, 5. 3 kali 5, 15. Oke. Nomor B, 2/3, bawahnya 4/6. Ya benar. Setelah 4/6 berapa? Ini berapa per 12? 8/12. Iya benar. Berapa per 21? Ya benar, 14/21. 2 dikali 2, 4. 3 kali 2, 6. 2 kali 4, 8. 3 dikali 4, 12. 2 dikali 7, 14. 3 dikali 7, 21. Oke, yang C. Kalau yang keduanya 4/10, bawahnya sebelumnya berapa? 2 per berapa? 2/5. Ya benar. Dari mana 2/5? Karena dari 4 ke 2 itu kan dibagi 2. Berarti kalau yang di sini dibagi 2, yang bawah juga harus dibagi 2. 10 bagi 2 sama dengan 5. Sekarang 10 ke 20 itu kan dikali 2. 4 dikali 2 jadi 8. Sekarang 2 ke 10 itu kan dikali 5. Berarti yang bawah juga harus dikali 5. 5 kali 5 sama dengan 25. Oke. Sekarang yang nomor D. Yang ketiganya diketahui 9/21. Berarti gimana? Yang pertamanya berapa? 21 bagi 7 sama dengan 3. Berarti 21 bagi 3 sama dengan 7. 9 bagi 3 sama dengan 3. Oke, benar.
3 ke 6 itu kan dikali 2, berarti 7 dikali 2 sama dengan 14. Sekarang 7 ke 35 itu kan dikali 5. 3 dikali 5 sama dengan 15. Oke, paham ya? Untuk yang ini pecahan senilai bisa semua. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Tuliskan pecahan berikut dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. 12 per 16. Berapa nih yang paling sederhananya? Kita lihat. 16 dibagi 4 hasilnya 4. 12 dibagi 4 hasilnya 3. Ya, betul. Ini udah yang paling sederhana. Sekarang 21 per 35 dibagi berapa? Yang paling sederhana? Ya, benar. 3 per 5. 21 dibagi 7 sama dengan 3. 35 bagi 7 sama dengan 5. Udah mentok ini, udah nggak bisa disederhanakan lagi. Sekarang 27 per 45. Jadi berapa? 27 bagi 9 sama dengan 3, 45 bagi 9 sama dengan 3. Ya, benar. 56 per 88. 56 bagi 8 sama dengan 7. 88 bagi 8 sama dengan 11. Oke, benar semua. Lanjut, nomor 4. Tuliskan lambang kurang dari, sama dengan, atau lebih dari untuk menyatakan hubungan pecahan berikut ini. 5 per 10 dan 1 per 2. Sama dengan. Karena kalau satunya kita kalikan 5, duanya kita kalikan 5, hasilnya juga sama dengan 5 per 10. Berarti lambangnya sama dengan. Sekarang 6 per 8 dan 1 per 4. Lebih besar. Kalau 8-nya kita bagi 2, itu kan hasilnya 6 per 8 dan 1 per 4. Kalau misalnya 8-nya kita bagi 2, hasilnya kan sama dengan 4. 6 bagi 2 hasilnya 3. Oh, berarti 3 per 4 lebih besar dari 1/4. Jadi jawabannya lebih besar dari 4 per 9 dan 5 per 6. Apa itu? 4 per 9 dan 5 per 6. Lebih kecil. Nggak kelihatan hurufnya, simbolnya. Sekarang kita lihat ya. 4 per 9 dengan 5 per 6. Kita lihat nih, penyebutnya ini 9 dan 6. 9 dan 6. Berarti kita samakan dulu penyebutnya. Misalnya kita samakan jadi 18 ya, yang paling dekat. Yang lainnya juga putus-putus nggak suaranya? 18. 18 bagi 9 sama dengan 2. 2 dikali 4 sama dengan 8. 18 dibagi 6 sama dengan 3. 3 dikali 5 sama dengan 15. Berarti 8 per 18 lebih kecil dari sama dengan 15 per 18. Masih putus-putus suaranya? Halo, halo. 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 Sudah bisa dengar atau masih putus-putus? Udah jelas ya? Oke, lanjut. Berarti ini jawabannya lebih kecil dari. Sekarang 3 per 4 dan 7 per 16. Jawabannya
lebih besar. Kita lihat 3/4 3/4 dan 7/16. Untuk mencapai 16 kan 4-nya harus dikalikan 4, ya kan? Berarti jadi per 16. Kalau yang bawah dikali 4, yang atas juga harus dikali 4. Jadi 3 dikali 4 sama dengan 12. Sekarang kita lihat yang 12/16 aja. 3/4-nya bisa dihapus. Jadi 12/16 lebih besar dari 7/16. Oke, berarti lebih besar. Oke, berarti ini juga udah paham. Sekarang nomor 5. Urutkan pecahan-pecahan berikut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita lihat nomor A. 1/3, 1/2, 1/5, 1/4. Ini gampang ya, karena sama kita lihat atasnya ini sama-sama 1. Terus tapi pembilangnya sama-sama 1, tapi penyebutnya beda-beda. Jadi ini lebih mudah diurutkan karena semakin besar penyebutnya berarti kan semakin kecil nilainya. Kalau pembilangnya 1. Berarti kalau diurutkan dari yang paling kecil adalah 1/5, 1/4, 1/3, dan 1/2. Betul. Sekarang nomor B. Nah, nomor B nih pembilangnya udah mulai bervariasi, ada yang 2, ada yang 5. Sekarang gimana nih caranya supaya kita bisa ngurutin dari yang kecil sampai besar? Caranya kalau tidak menggunakan desimal, kita bisa mengurutkan dengan cara mengubah pecahan ini menjadi pecahan senilai dulu. Jadi tadinya setengah, berapa? Setengah, 2/3, 5/6, dan berapa ini? Dan 1/3 ya. Nah, kita lihat penyebutnya ini kan ada 2, 3, 6, dan 3. Kita lihat KPK-nya kira-kira yang paling bisa dipakai untuk penyebut berapa? Boleh saya pakai 6? Yang penting semuanya bisa dibagi 2, dibagi 3, juga dibagi 6. Yang paling rendah kan nilainya adalah 6. Berarti saya pakai 6 sebagai penyebut. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Kemudian 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian 6 bagi 6 1, 1 kali 5, 5. Kemudian 6 bagi 3, 2, 2 dikali 1, 2. Berarti bisa saya urutkan yang pertama adalah yang paling kecil, yang 1/3. Ini yang pertama. Kemudian baru yang setengah, baru 5/8, 5/8, 5/6. Salah kunci. 1/3 yang pertama, baru yang setengah yang kedua, 2/3 yang ketiga, dan 5/6 yang keempat. 1/3, setengah, 2/3, dan 5/6. Ada yang masih bingung nggak cara ngurutinnya? Cara ngubahnya ke pecahan senilai dulu, terus baru diurutin. Ada yang masih bingung? Kita ambil contoh lain ya, yang di soalnya. Yang C, setengah, 3/4, 3/8, dan 5/8. Masih agak bingung ya? Setengah, 3/4,
3/8 dan 5/8. Nah, untuk mengerjakan ini, kira-kira KPK-nya berapa nih? Yang sebagai penyebut pengganti. Supaya dia penyebutnya sama, kira-kira berapa? 8, iya benar. Apakah harus 8? Apakah boleh bilangan lain? Boleh. Mau 16 juga nggak apa-apa. Mau 24 juga nggak apa-apa, asalkan dia bisa dibagi 2, bisa dibagi 4, juga bisa dibagi 8. Tapi kan semakin besar angkanya kan nanti semakin susah kan ngitungnya. Jadi kalau saya sarankan semakin kecil angkanya semakin baik. Jadi karena ini 2, 4, 8, maka yang paling mendekati adalah 8. Saya taruh 8 semuanya di sini. Sudah, kemudian saya samakan pembilangnya. Saya setarakan pembilangnya. Caranya 8 dibagi 2 kan sama dengan 4. 4 dikali 1 sama dengan 4. Berarti di sini 4. Sekarang lihat yang ini. 8 dibagi 4 sama dengan 2. 2 dikali 3 sama dengan 6. Sudah, sekarang yang ini 8 dibagi 8 sama dengan 1. 1 dikali 3 sama dengan 3. Terakhir 8 dibagi 8, 5/8 ya terakhir ya. Iya. 8 dibagi 8 sama dengan 1. 1 dikali 5 sama dengan 5. Jadi urutannya yang paling kecil adalah yang ini, 3/8. Selanjutnya 1/2. Selanjutnya 5/8. Selanjutnya 3/4. Jadi kita lihat di sini yang paling kecil kan 3/8, habis itu 4/8, habis itu 5/8, habis itu 6/8. Nah, yang kita tulis adalah bilangan aslinya. Jadi kan kalau di soal yang aslinya itu 3/8 ya tetap 3/8. 4/8 aslinya adalah setengah. Kemudian 5/8 aslinya tetap 5/8, 6/8 aslinya adalah 3/4. Jadi yang kita tulis dari mulai 3/8, 4/8, salah, 3/8, 1/2, 5/8, dan 3/4. Sampai sini masih bingung? Iya, nggak apa-apa mbaknya. Masih bingung sampai sini? Kita coba yang soal nomor D ya. 7/8, 3/4, 5/6, 2/3. Sekarang KPK-nya berapa nih kira-kira yang jadi penyebutnya? Supaya dia bisa dibagi 8, bisa dibagi 4, bisa dibagi 6, juga bisa dibagi 3. Berapa? (24). Ya benar. 24. Sini 24, 24, 24. 24 dibagi 8 sama dengan 3. 3 dikali 7 sama dengan 21. Kalau ini berapa? Yang ini 24 dibagi 4 sama dengan 6. 6 dikali 3 sama dengan 18. 24 dibagi 6 sama dengan 4. 4 dikali 5 sama dengan 20. 24 dibagi 3 sama dengan 8. 8 dikali 2 sama dengan
16. Jadi kita sudah bisa mengurutkan yang paling kecil adalah yang 2/3. Setelah itu yang 3/4. Setelah itu yang 5/6. Setelah itu yang 7/8. Paham? Paham? Paham. Oke, kita lanjut ya ke nomor 6. Pak Haryono memiliki sebidang lahan kebun yang berbentuk persegi. Sepertiga dari tanah tersebut ditanami buah dan setengahnya ditanami kacang. Sedangkan sisanya dibuatkan kolam ikan. Gambarkan sebuah denah tanah Pak Haryono tersebut yang ditanami buah dan kacang serta yang dibuat kolam ikan. Mungkinkah ada bentuk denah yang lain? Coba buat denah yang bentuknya berbeda. Oke. Jadi kan tadi kan diketahui bentuknya persegi ya. Misal ini tanahnya Pak siapa tadi? Pak Haryono. Ini misalkan tanahnya Pak Haryono. Bentuk tanahnya itu 3x3. Ini ada 3 kotak. Ke atas juga ada 3 kotak. Jadi totalnya ada 9 kotak kan ya. Nah, sepertiga dari tanah tersebut ditanami buah. Nah, sepertiga dari 9 kotak kan luas persegi kan? Ada yang ingat luas persegi? Rumusnya apa? Oke. Luas persegi rumusnya apa? Sisi dikali sisi. Ya, betul. Sisinya adalah 3. Kemudian dikali 3 sama dengan 9. Berarti kalau sepertiga dari 9 ini berapa? Berarti 1/3. Ini belum belajar sih ya, di materi selanjutnya kayaknya. Sama dengan 9/3. 1 kali 9 sama dengan 9. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Sama dengan 3. Gak apa-apa, tapi dikira-kira aja gak apa-apa kok. Jadi kalau sepertiganya itu sekitaran ini sampai sini. Nah, ini untuk apa tadi? Untuk buah. Kemudian setengahnya berarti kan kalau ini totalnya ada 9, setengahnya itu berarti 4,5 ya. 4,5 itu berarti sekitar segini. Ini untuk ditanami kacang. Sedangkan sisanya ini yang kecil untuk kolam ikan. Apakah bisa dibuat denah yang berbeda? Bisa. Nanti diatur aja. Yang jelas untuk buahnya ada 3 kotak. Untuk kacangnya ada 4,5 kotak. Sisanya untuk kolam ikan. Nanti bisa diubah-ubah. Nanti untuk lebih jelasnya kita belajar di materi selanjutnya untuk perkalian dan pembagian pecahan. Oke, materi sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pecahan campuran. Belum ada ya? Oke, pecahan campuran. Apabila pembilang lebih besar dari penyebut, maka pecahannya dapat ditulis dalam bentuk pecahan campuran dengan cara menggunakan pembagian bersisa. Dikatakan pecahan campuran karena pecahan ini terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Contoh, ada pecahan 7/4. Bisa dikatakan sebagai 7 dibagi 4. Hasilnya adalah 1, sekian ya kan? 1 dan sisanya 3/4. Sehingga dapat dituliskan 7/4 sama dengan 1 ditambah
3/4 sama dengan 1/3. Jadi begini. Ini ada pecahan 7/4. Kita lihat, ini kan pembilang, ini penyebut. Angka pembilangnya ini sudah lebih besar dibandingkan angka penyebut. Berarti dia nilainya lebih besar dari 1. Sedangkan untuk yang penyebutnya 4, untuk mendapatkan nilai 1, nilainya harus berapa per berapa? Supaya nilainya 1, berapa per berapa? Kalau penyebutnya 4, halo, ada yang tahu? Kalau misalnya penyebutnya 7, supaya nilainya 1 harus 7/7. Kalau misalnya penyebutnya 5, supaya nilainya 1 harus 5/5. Karena berapapun yang dibagi dengan bilangan yang sama, hasilnya kan pasti 1. Contoh, 5 bagi 5, 1. 10 bagi 10, 1. 12 bagi 12, 1. 1 bagi 1 sama dengan 1. 1 juta dibagi 1 juta pun hasilnya pasti 1. Jadi kalau per 4, pembilangnya harus berapa supaya hasilnya 1? 4. Iya benar. Jadi supaya hasilnya 1, pembilang dan penyebut nilainya harus sama. Kalau yang di atas 4, yang di bawah juga 4. Kalau di atasnya 10, di bawahnya juga 10. Pokoknya nilainya harus sama. Nah, 7/4 ini kan nilainya lebih besar ya dibandingkan yang 4/4. Kalau 4/4 ini kita ganti 1, berarti lebihnya di 7/4, sisanya ada berapa? 3/4. Betul, karena 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Jadi ini kita udah masuk ke pengurangan ya. 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Sedangkan 4-nya sudah sama, jadi bisa langsung dioperasikan. Jadi bentuk bilangan pecahan campurannya adalah 1, 3/4. Iya benar. Sekarang, bagaimana cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Sama aja kayak tadi, kita pakai perkalian. Jadi, 4 nggak mau ganti warna. Sudah. 4 dikali 1 sama dengan 4. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Berarti 7/4. Caranya seperti itu. Nggak ada gambar? Yang lainnya juga nggak ada? Sekarang contoh lain ya. Halo, halo. Yang lain juga putus-putus? Sekarang contoh lain. 17/5. Bisa dikatakan sebagai 17 dibagi 5. 17 dibagi 5 kan yang mendekati hasilnya 3. Terlalu ke kiri ya? Oke, saya pindah. Sini. Pengaruh sinyalnya kali ya Mbak Nia.
17/5 kan? 17 dibagi 5 yang paling mendekati bilangan bulatnya berapa? 15. 15 itu kalau dibagi 5 hasilnya berapa? 3, ya kan? Berarti kita tulis 3. 3 kalau dikali 5 kan hasilnya 15 ya. 15/5. Sisanya berapa? 17/5 dikurangi 15/5, sisanya jadi 2/5. Ini cara bentuk pecahan campurannya. Kita masuk ke pengurangan dan pertambahan dulu deh. Nih, kita masuk ke pengurangan dan pertambahan dulu ya. Jadi, penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dilakukan dengan mengubah kedua pecahan ke bentuk pecahan lain dengan penyebut yang sama. Iya. Nah, jadi pada dasarnya kalau kita mau menjumlahkan atau mengurangkan pecahan, yang pertama kali harus kita lakukan adalah menyamakan penyebut. Jadi kalau penyebutnya belum sama, harus kita samakan dulu penyebutnya. Caranya sama kayak tadi, mengubah dari pecahan yang bermacam-macam menjadi pecahan senilai. Caranya sama. Contoh ya. Di sini 4/5 ditambah 3/5. Kita lihat penyebutnya udah sama-sama 5. Berarti kalau udah sama-sama 5, tinggal kita jumlahkan aja. 4 ditambah 3/5. 4 tambah 3 sama dengan 7/5. Kemudian, kalau yang ini, yang B, 2/5 ditambah 2/3. Bagaimana caranya? Caranya, kita kalikan saja 5 dikali 3 supaya penyebutnya sama. Atau kita bisa menggunakan KPK dan KPK untuk penyebutnya. Oh, oke, Mbak Rara. Jadi 2/5 ditambah 2/3, kan penyebutnya ini masih belum sama. Jadi kita samakan dulu penyebutnya. Caranya bisa dengan cara perkalian antar penyebut. Jadi 5 kita kalikan dengan 3. 5 kali 3 kan sama dengan 15. Per 15 kan? Berarti langsung aja 15 dibagi 5 sama dengan 3. 3 dikali 2 sama dengan 6. Kemudian 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 dikali 2 sama dengan 10. Berarti isinya sama dengan 16, karena 6 ditambah 10 sama dengan 16 ya, per 15. Atau bentuk panjangnya seperti ini. 5 dikali 3 berarti 2 juga harus dikali 3. Ditambah 3 kita kalikan 5, berarti 2 juga harus kita kalikan 5. Nanti hasilnya sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6, 5 dikali 3 sama dengan 15. Kemudian 2 dikali 5 sama dengan 10, 3 dikali 5 sama dengan 15. Jadi total 6 ditambah 10 sama dengan 16. Penyebutnya udah sama-sama 15, jadi per 15. Ini bentuk panjangnya. Sampai sini
Paham nggak untuk yang pertambahan? Saya kasih contoh lagi ya. Misal, contoh 3/8, misalkan contoh ya, 1/3 ditambah 4/7 misalnya. Kita tentukan dulu nih, masing-masing ini KPK-nya berapa, atau bisa juga supaya kalau nggak mau ribet mikir KPK-nya, kita kalikan aja antar penyebutnya. Tapi kadang bilangannya menjadi besar sih kalau langsung dikalikan. Jadi 3 dikali 7 berarti 1 juga harus dikali 7. Ditambah 7 kalikan 3, kebalikannya, berarti 4 juga harus dikalikan 3. 1 dikali 7 sama dengan 7. 3 dikali 7 sama dengan 21. Ditambah 4 kali 3 sama dengan 12. 7 kali 3 sama dengan 21. Sekarang penyebutnya udah sama-sama 21. Berarti tinggal kita jumlahkan aja. 7 ditambah 12 sama dengan 19/21. Paham? Atau perlu contoh lagi? Perlu contoh lagi? Yang lainnya? Yang lainnya nggak denger ya? Perlu ya? Oke, contoh lagi. Misal saya punya 3/4 ditambah 2/6 misalnya. Berarti penyebutnya mau dibuat berapa ini? 4 dikali berapa? 4 dikali 6 bisa. Berarti 4 dikali 6 ya. 4 kali 6, 3 juga harus dikali 6. Ditambah, kalau 4 dikali 6, 6 dikali 4. 2 juga harus dikali 4. Sama dengan 3 kali 6 sama dengan 18. 4 kali 6 sama dengan 24. Ditambah 2 dikali 4 sama dengan 8. 6 dikali 4 sama dengan 24. Sekarang penyebutnya udah sama-sama 24 nih. Jadi tinggal kita tambahkan aja pembilangnya. 18 ditambah 8. Hasilnya adalah 26/24. Oke, Mbak Siti. Yang bawah yang mana? Setengah? 4 dikali setengah gitu Mbak maksudnya? Atau gimana? Yang 4 kali 3. Iya benar. 4 kali 3 bisa. 4 kali 3 bisa, jadi 3-nya juga harus dikali 3. Jadi nanti bentuknya kayak gini. 4 dikali 3, 3 dikali 3. Ditambah 6. 6-nya nanti dikali berapa? 2, iya benar. 6 dikali 2, 2 dikali 2. Gak apa-apa Mbak Rara. Semakin kecil angkanya semakin bagus kok. Jadi kan nggak pusing nanti ngitungnya. Jadi yang penting adalah penyebutnya ini sama nilainya pada akhirnya nanti. Kalau ini kenapa saya kalikan 6? Supaya gampang aja sih. Supaya kan angkanya ini masih kecil. Jadi kalau langsung dikaliin pun nggak terlalu rumit ngitungnya. Tapi nanti kalau angkanya udah besar, lebih baik cari yang angkanya
semakin kecil. Yang penting nanti angka di penyebutnya itu nilainya sama. Kalau yang satu 12, yang satunya lagi juga 12. Karena kalau misalkan penyebutnya beda, dia tidak bisa dioperasikan. Jadi, pastikan dulu penyebutnya udah sama, baru kita bisa menambahkan atau mengurangkan. Paham ya? Berarti yang ini sudah paham? Ini kan tadi yang penjumlahan. Bagaimana dengan pengurangan? Sama aja kalau yang pengurangan. Yang paling pertama itu kita harus mengubah penyebutnya ini ke dalam bentuk yang sama. Oke, berarti contoh ya, ada 3/8 dikurangi 1/6. Kira-kira 8 dan 6 ini KPK-nya berapa? Kalau saya pakai 18, bisa kan? Berarti untuk mencapai 18, 8 ini kok 18? 16, 24 ya? 8 sama 6, 24. Kalau misalkan saya pakai 24, berarti kan 8 ini harus saya kalikan dengan 3. 6 harus saya kalikan dengan 4 supaya nanti masing-masing nilainya 24. Ini 24, ini juga 24. Kalau yang 8 dikali 3, yang 3 juga harus dikali 3. Kalau yang 6 dikali 4, yang 1 juga harus dikali 4. Nanti ketemu 9, 3 kali 3 sama dengan 9. 8 kali 3 sama dengan 24. 1 dikali 4 sama dengan 4. 6 dikali 4 sama dengan 24. Kita lihat penyebutnya udah sama-sama 24. Jadi 9 dan 4 bisa langsung saya kurangkan. 9 dikurangi 4 sama dengan 5/24. Paham? Untuk pengurangan dan penjumlahan gampang ya? Pada intinya samakan dulu penyebutnya. Oke, kalau gitu kita kembali ke pecahan campuran. Tadi kan diketahui pecahannya itu 17/5. Nah, sedangkan 17 dibagi 5 itu kan hasilnya sekitar 3, titik-titik ya. 3, something gitu kan. 3, titik-titik. Berarti kita tulis aja di sini 17/5 sama dengan 3. 3 ini sama dengan berapa per berapa? 3 ini sama dengan ibaratnya kalau 17/5 ini kan bilangan terkecilnya kan 1/5, ya kan? 1/5. Untuk mencapai nggak gitu sih, 15/5. Iya benar 15/5, tapi sebentar, saya bingung jelasinnya. 17/5 ini kalau 17 dibagi 5 kan sama dengan 3, titik-titik. 3, something. Sedangkan 3 ini kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan yang bawahnya yang penyebutnya per 5, maka nilainya akan menjadi 15/5. Setuju nggak? Karena 15 dibagi 5 hasilnya sama dengan 3. Kenapa saya pakai per 5 di sini? Karena di soalnya dia bentuknya adalah per 5. Kalau di soalnya per 3, maka saya harus pakai 9/3. Jadi angka pernya ini, angka di penyebutnya ini tergantung dari yang diketahui. Kalau yang di sini yang diketahui 7, misalkan 17/7, berarti untuk mendapatkan nilai 3 saya harus menggunakan 21/7.
21/7. Jadi pada intinya kita ngikutin penyebutnya yang diketahui. Gitu ya. Gitu ya. Jadi karena dia itu udah per 5, maka saya eh, 5-nya saya kalikan 3, jadi 15/5. Udah kan? Jadi kan 3 itu sama dengan 15/5. Kemudian kalau saya pengen tahu nih kurangnya berapa, berarti 17/5 dikurangi 15/5. Kita lihat penyebutnya udah sama-sama 5. 17 dikurangi 15 sama dengan 2. Berarti sisanya adalah 2/5. Berarti 17/5 bisa kita sederhanakan menjadi 32/5. Bingung? Bingung? Iya, nggak apa-apa Mbak Asti. Paham? Ya, Mbak Mulyani paham. Yang lain gimana? Santai lagi ya. Oke. Misal saya punya 9/4 nih. 9 dibagi 4 yang mendekati berapa? Angka berapa? 2, ya kan? Nah, 2 itu kalau kita jadikan pecahan, berapa nilainya? 8/4. Dari mana 8/4? 2 dikali 4/4. Jadi 2 dikali 4/4 berarti 8/4. Nah, kalau 2 ini nilainya 8/4, berarti sisanya berapa? 9/4 dikurangi 8/4. Sisanya adalah 1/4, ya kan? Berarti 9/4 ini bisa saya sederhanakan menjadi 21/4. Ini pecahan campurannya. Paham? Lagi ya, contoh lagi. Misal saya punya hadiahnya ambil di hadiahnya minta admin. Misalnya saya punya berapa ya? 3. Misalkan saya punya 14/3. Ya, sekarang coba disederhanakan ke dalam bentuk pecahan campuran. Bagaimana? Kalau ada 14/3, berarti kira-kira berapa ini? 14 dibagi 3 yang mendekati berapa? 4. 4 bentuk pecahannya menjadi 4 dikali 3 sama dengan 12. 12/3. 12/3 ya kan? Sekarang 14/3, kalau 4 udah dikurangi 4 berarti kan sama dengan 12/3. Sama dengan 2/3. Berarti bentuk pecahan campurannya adalah 4 2/3. Gimana? Saya kasih contoh lagi. Satu, terakhir yang gampang. Yang gampang ya. 3/2. Berapakah 3/2?
bentuk pecahan campurannya menjadi yang lain. Yang lain jawabannya sama, 1,5. Yang lain sama, setuju atau ada yang beda pendapat? Satu koma. Itu bentuk desimalnya, Mbak. Yang lain setuju? Kalau 2 bisa nggak? Nah, sekarang 3 dibagi 2 itu kan yang mendekati adalah 1 kan, 1,5 kan. 3 dibagi 2 itu kan 1,5. Berarti kita tulis 1 di sini. Nah, 1 ini bentuk pecahannya kan adalah 2/2, ya kan? Nah, sekarang kita pengen tahu sisanya berapa. 3/2 tadi udah dikurangi 1. 1 itu kan 2/2. Dikurangi 2/2 berarti sisanya adalah setengah. Berarti jawabannya adalah 1/2. Jadi dia nilainya belum sampai 2. Karena kalau 2 itu nilainya harus 4/2. 4 dibagi 2 nilainya sama dengan 2. Oke. Sembari jalan ya. Sekarang kita mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Tadi kan udah diketahui pecahan campurannya 2, 2/3. Bagaimana cara mengubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa? Caranya seperti ini. 3, ini kan 2, 2/3 nih kan ya. 2, 2/3. 3 kita kalikan dengan 2 ditambah dengan 2/3. Maka hasilnya 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 ditambah 2 sama dengan 8/3. Oke Mbak Nia, nanti kalau misalkan bingung bisa tanya saya. Jadi caranya penyebut dikali angka ditambah dengan pembilang. 3 dikali 2 ditambah 2/3. Pernya tetap sama. Sekarang, misalkan saya punya 4, 1/5 misalnya. Berapakah nilainya? Kita tulis per 5-nya dulu. 5 dikalikan 4 ditambah 1 sama dengan 5 kali 4 20, 20 tambah 1 sama dengan 21/5. Jadi bentuk pecahan biasanya adalah 21/5. Bentuk pecahan campurannya 4, 1/5. Gimana? Paham? Setelah itu ada lagi yang namanya pecahan desimal. Seperti yang tadi, namanya desimal itu pasti kan dia bentuknya itu per 10, per 100, per 1000, dan sebagainya. Jadi untuk mencari pecahan desimal, kita harus mengubah pecahannya itu ke dalam bentuk per 10, per 100, atau per 1000. Contoh ya, misal saya punya setengah nih. Untuk menjadi per 10, 2-nya kan harus saya kalikan 5, ya kan? Kalau 1, 1-nya juga harus saya kalikan 5. Jadi 5
per 10. 5 per 10 sama dengan 0,5. Jadi kalau ini kan namanya desimal nih, 0,1234 misalnya gitu ya. Kalau misalkan saya tambah 5 menit ya. Kalau misalnya ini kan bentuknya dan seterusnya ini namanya bentuk desimal. Kalau misalkan 0,1 itu artinya dia adalah 1 per 10. Kalau 0,11 dia artinya 11 per, jangan 11 deh. Kalau dia 0,10 berarti artinya 10 per 100. Kalau dia 0,100 berarti artinya 100 per 1000. Sekarang kita lihat kenapa dia per 10? Karena dia cuma ada satu angka di belakang koma. Kenapa dia per 100? Karena dia ada dua angka di belakang koma. 1, 2. Berarti nolnya yang di bagian penyebut nolnya ada 2. Kemudian kenapa dia per 1000? Karena dia ada 3 angka di belakang koma. 1, 2, 3. Berarti nolnya di bagian penyebut ada 3. Sekarang kalau misalkan saya punya 1, 0, 0, 0, 0, 0, berarti dia berapa? Pernya per berapa? Per berapa? Ada yang tahu? Gak kelihatan ya? Jadi kita hitung dari belakang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nolnya ada 6. Iya benar, 1 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 100.000 per 1 juta. Paham ya konsepnya? Jadi kalau misalkan 1 per 2, hasil perkaliannya ini 5 per 10, berarti sama dengan 0,5. Karena dia per 10 berarti cuma satu angka di belakang koma. Sekarang kalau misalnya saya punya 13 per 10, bagaimana bentuk desimalnya? Berarti kita tulis 13. Kita hitung dari belakang. Karena dia per 10 berarti cuma satu angka di belakang koma. Maaf. Cuma ada satu angka di belakang koma. Jadi 1 gitu. Jadi nilainya adalah 1,3. Kalau misalnya saya punya 222 per 10 misalnya gini ya. Berarti bentuknya seperti apa? Bentuk desimalnya. 2,2 kurang tepat. Dihitungnya selalu dari paling belakang ya, angka paling belakang. Jadi kalau 222 berarti ngitungnya dari yang paling belakang sini. 1. Berarti hasilnya adalah 22,2. Contoh lagi, kalau misalnya saya punya 1, 2, 3, 4, 5 per 10, maka hasilnya adalah deng dereng deng 1, 2, 3, 4,5. Jadi angka yang paling belakang kita pisahkan 1 dengan koma. Loh, gampang loh Mbak sebenarnya.
Jadi misalnya nih ya, 1 2 3 1 2 3 4 5 nih ya. Saya bagikan 10. Ya udah hitung aja dari belakang 1. Berarti 1 2 3 4,5. Sekarang kalau misalnya saya punya layarnya ya. Ya, saya jelaskan lagi. Misalnya saya punya 221/10 nih ya. Oh, nggak kelihatan. Oke, misalkan saya punya 221/10. Sebentar saya 221/10. Nah, cara ngitungnya, jadi 221 kita hitung dari belakang 1. Jadi hasilnya adalah 221. Gimana kalau 22,1. Gimana kalau 221/100? Maka kalau ini 221, karena ini nolnya ada 2, jadi kita geraknya 2 langkah. 1, 2. Berarti hasilnya adalah 2,21. Gimana kalau 221/1000? Berarti kita geraknya 3 langkah. 1, 2, 3. Tambahin di sini 0, berarti 0,221. Gimana kalau 221/10.000? Hasilnya, kalau ini 221 berarti 1, 2, 3, 4 baru dikasih koma. Berarti di sini ada sisa kosong kan? Sisa kosong ini kita kasih 0. Di depan koma juga kita kasih 0. Jadi hasilnya 0,0221. Sekarang gimana kalau 221/100.000? Berarti kan 221 ini nolnya ada 5, berarti kita geraknya 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5, koma. Di depan koma kita kasih 0, yang di tempat kosong juga kita kasih 0. Berarti sama dengan 0,00221. Paham ya? Intinya desimal itu seperti ini. Jadi, kalau dari pecahan kita disuruh ngubah ke desimal, ubahlah ke dalam bentuk per 10, per 100, atau per 1000. Contohnya, setengah ini. Setengah supaya dia mendekati per 100, per 10 harus dikalikan 5. 2 dikali 5, 1 dikali 5. Jadi 5/10 sama dengan 0,5. 3/2. 3/2, 2-nya harus dikalikan 5, 3-nya harus dikalikan 5. Sama dengan 15/10 sama dengan 1,5. 7/4. 4 kan kalau misalkan dikalikan supaya mendekati 10, dia kan dikalinya kan harus dikalikan 2,5 ya. Jadi karena dia dalam bentuk koma-komaan, jadi lebih baik kita ubah ke dalam bentuk 100. Jadi 4 dikali 25, 7 dikali 25. Jadi 175/100 sama dengan 1,75. Dan seterusnya. Oke, masih banyak ya sebenarnya materinya. Oke, ini buat yang minggu depan. Karena waktunya kurang dari 1 menit. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mari kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang didapatkan hari ini berguna. Berdoa, silakan dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya sudah datang. Semoga ilmunya bermanfaat. Selamat malam dan selamat istirahat.